Pemirsa, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah atau NII-KW 9 diduga adalah program palsu yang dibuat oleh intelijen pemerintah. Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat disebut-sebut mendapat dana dari NII-KW 9. Apa tujuannya dan benarkah meski terafiliasi dengan paham radikal NII, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang tidak bisa dijerat dengan undang-undang terorisme? Inilah Top Review. Ponpes Al-Zaitun Indramayu lagi-lagi di demo. Kamis 6 Juli 2023, masa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian karena berupaya mendekat ke pintu gerbang Ponpes pimpinan Panji Gumilang tersebut. Setelah berdialog, polisi akhirnya membolehkan masa aksi maju, tapi posisinya tidak tepat di depan gerbang Ponpes Al-Zaitun. Dalam aksinya, masa meminta Panji Gumilang ditangkap karena dinilai terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII, menistakan agama, dan melakukan tindak pidana lainnya. Pertanyaan, benarkah pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang terafiliasi dengan NII? Sebenarnya telah dijawab oleh mantan anggota NII Al-Haidar yang pernah bergabung bersama Abu Toto Syekh AS Panji Gumilang dalam NII-KW 9. Menurut Al-Haidar, NII-KW 9 adalah program palsu yang dibuat pemerintah. Tujuannya agar NII yang diperjuangkan Kartosuwiryo tidak pernah berhasil. Al-Zaitun adalah salah satu outlet Panji Gumilang yang mendapat sumber dana dari NII-KW 9. NII-KW 9 adalah sumber pendanaan bagi Al-Zaitun. Al-Zaitun adalah salah satu outlet dari serangkaian banyak outlet lain. Jadi Al-Zaitun itu didirikan dengan menggunakan dana jamaah dari NII-KW 9 Al-Zaitun. NII-KW 9. Nah, NII-KW 9 ini menganut ideologi Saintologi atau di Indonesia itu dikenal dengan Isa Bugis. Jadi sangat terkait dengan NII. Jadi simpel saja, misalnya kita bertanya kepada Panji Gumilang dari mana dana untuk membangun pesantren yang super mewah dan terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kalau bukan dari jamaah NII yang berjumlah pada waktu itu 14 juta orang. Dan sekarang sudah mencapai kurang lebih 40-an juta orang. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit. Bahkan, sejak diresmikan Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 dan sampai saat ini, Panji Gumilang mampu mengumpulkan dana dari sekitar 40 juta anggota NII-KW 9 dengan membuka sejumlah lembaga pendidikan lain hingga bisnis pertanian serta peternakan sapi. Al-Haidar menyebut, apa yang dilakukan Panji Gumilang adalah bentuk penipuan sistematis yang dirancang oleh intelijen berpengalaman. Jadi saya kira ini penipuan yang sangat sistematis yang memang dirancang oleh para intelijen yang sangat berpengalaman, karena dia tahu betul dengan mengubah nama jamaah itu jadi nama tani, sementara itu berbeda dengan nama KTP, itu menjadi lemah di hadapan hukum untuk kalau kemudian hari mereka akan menuntut kembali uangnya. Jadi ini memang sudah merupakan penipuan yang sangat sistematis. Jadi saya kira memang ini pesantren ini Panji Gumilang ini harus disidik, harus dipenjarakan, tidak usah terlalu lama-lama, 100 atau 200 tahun seperti yang biasa berlangsung di Amerika ya. Tapi kemudian kalau bisa juga digantikan dengan pemimpin yang baru, yaitu misalnya Ustadz Adi Hidayat. Pemerintah sendiri mengakui bahwa Ponpes Al-Zaitun korelasi historis dengan organisasi radikal NII. Secara administratif, Al-Zaitun merupakan pembaharuan dari NII. Di balik itu yang sedang diselidiki karena dulu memang latar belakangnya di situ, dan itu ada dokumen yayasannya bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII. Gitu.
itu, tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Tapi yang sekarang sedang ditindak ini adalah tindak pidana umum yang melibatkan personal, bukan institusi. Mungkin nanti akan masuk ke tindak pidana khusus kalau ditemukan. Tindak pidana khusus itu apa? Terorisme, pencucian uang, dan lain-lain. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menegaskan, pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang memang berpaham radikal karena terafiliasi dengan NII. Hanya saja, sejak Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi dicabut pasca reformasi, NII tidak serta-merta bisa dikategorikan sebagai terorisme. Tetapi sekali lagi, negara kita pasca dicabutnya undang-undang anti subversif tidak bisa menjangkau ya terkait dengan radikalisme, tetapi bisa kepada terorisme. Nah, sementara untuk bisa menerapkan undang-undang tindak pidana terorisme atau undang-undang nomor 5 tahun 2018, maka harus ada ketetapan pengadilan yang memasukkan NII ya sebagai list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagaimana misalnya kayak Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Ansarut Tauhid dan lain sebagainya. Sehingga ketika Densus 88 anti teror sebagai eksekutor dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme pernah menangkap 35 tersangka terorisme ex NII yang terafiliasi dengan Al Zaitun, maka bukan karena ex NII-nya, tetapi dia adalah NII dan sudah bergabung dengan Jamaah Ansarud Daulah dan lain sebagainya yang sudah masuk di dalam list DTTOT. Jika pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang jelas terafiliasi dengan NII, namun tidak bisa dijerat dengan pidana khusus yakni Undang-Undang Terorisme, maka wajar ada dugaan bahwa Panji Gumilang jelas dilindungi oleh pemerintah dan intelijen-intelijennya. Meskipun dalam wawancara dengan Andi F. Noya, Panji Gumilang tegas membantahnya. Ibu Pertiwi itu adalah negara NKRI yang berdasar Pancasila, yang berundang-undang dasar 1945, yang Bhinneka Tunggal Ika. Selesai. Seperti halnya komunis. Selesai. Seperti halnya PRRI, Permesta. Selesai. Maka anak PRRI pun boleh tampil. Anak Permesta pun boleh tampil. Anak komunis pun boleh tampil. Dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, berundang-undang dasar 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun. Karena selama ini banyak orang mengatakan Anda ini kebal hukum. Bagaimana? Anda punya backing kebal hukum, tidak tersentuh. Dari dulu Anda diperkarakan tapi belum pernah sampai kemudian ditangkap, diperiksa, dimasukin penjara. Itu kan khayal mereka. Sejauh ini, kasus dugaan penodaan agama oleh pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sudah memasuki tahap penyidikan. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan ada penetapan tersangka dalam beberapa hari ke depan. Apakah tersangka itu adalah Panji Gumilang? Dan akankah nantinya ada pidana-pidana lain yang bisa menjerat Panji hingga kesaktiannya lenyap? Kita tunggu saja.